Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said di Penajam Rumah IKN. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, Mbak. Nggak pakai telur. Betul. Nggak pakai telur. Bukan nasi goreng ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu nggak sih? Biar bisa disayang gitu ya. Biar bisa disayang. Betul. Iya, biar pelaku-pelaku UMKM juga bisa disayang gitu. Iya. Tuh sudah di-spill. Bukan berarti sekarang belum disayang, belum maksimal sayangnya gitu. Sudah di-spill temanya apa? Penasaran kan? Tungguin dong. Tungguin. Kenalan dulu dong sih, Bang. Dari mana nih? Kita dari ya yang punya daerah dulu deh kan gitu ya. Boleh. Oke, karena beliau itu bukan cuma bicara tentang sebagai pimpinan SKPD, tapi juga beliau juga ada orang tuanya PPU. Betul. Orang tuanya Salah PPU. satu sesepuhnya. Ya, orang tuanya PPU. Karena hari ini fokusnya lagi di UMKM, atau tentang kondisi masyarakat kita, khususnya bicara tentang pelaku-pelaku UMKM, Pak. Siap. Boleh izin Pak perkenalan dulu Pak. Makanya mau kenalin dulu Pak, walaupun sudah terkenal sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya diundang oleh Sampul Said untuk kegiatan hari ini. Kalau tadi bahasanya bahwa perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya, betul ya kan? Tapi boleh disayang tapi tidak boleh dimiliki. Ya. Sudah ada yang punya, Bapak. Sudah ada yang punya ya. Sudah yang punya. Saya belum Baik, ada saya Pak. perkenalkan diri. Kalau Pak Saidnya belum ada yang punya. Aman. Jangan Pak, jangan proses sini Bapak. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Nama saya Haji Saidin. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas KUKM Perindak Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan seperti yang disampaikan tadi hostnya tadi bahwa asli Penajam, memang saya asli Penajam, orang tua saya di Penajam, besarnya di Penajam, bahkan di Nipa-Nipa ini besarnya saya Di Nipa-Nipa ya. Jadi tahu persis kalau untuk Daerah Nipa-Nipa. PPU khususnya PPU ya. Iya, Penajam, ya. Mungkin itu perkenalan saya secara singkat. Makasih. Makasih Pak. Oke. Kita main silang-silang nah. Kita silangnya langsung ke mbaknya gitu. Oke Mbak. Silakan. Ya, aduh agak grogi ya. Yeah. Santai. Halo, saya Tengku, saya perwakilan dari manajemen Iwok dan Pentacity Balikpapan Superblok dari Balikpapan. Hari ini datang ke Penajam, khususnya karena ada spesial yang kita pengen tawarkan ke UMKM di Penajam. Nah, selamat datang di ibu kota negara, Pak. Ada sombong nih nih. Ada sombong gitu kan. Walaupun tetap masih hutan sih. Tapi di sana kalau rame, kalau sudah malam katanya gemerlap banget. Ya, gemerlap banget. Ya, bangunan yang lagi dibangun gitu ya. Sudah ramai kok, banyak proyeknya sudah ramai. Iya, proyeknya yang ramai ya. Dan semoga kita manfaatnya dapat juga dapat ramai kan. Dan hari ini kita lagi menyusun itu. Oke, karena dari sana kita akan silang ke sebelah saja. Saya suka ngacak-ngacak gitu. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Mas Yusri. Saya juga dari manajemen Balikpapan Superblok. Kebetulan kesini juga kita berbicara audiensi dengan pihak UMKM. Mungkin bisa ada kerjasama dengan Mall Iwok dan Pentacity. Asik. Udah. Ada kabar gembira untuk kita semua. Oke, Ibu. Selanjutnya, Ibu. Baik. Nah, asing sih ini Iya, berapa kali deh? asing, udah berapa kali? Gue perkenalan nih kayaknya udah pernah. Iya. Kenapa Mbak? Sudah sering ya? Ya, izin Pak Kadis. Iya, siap. Baik. Perkenalkan, kayaknya saya sudah 2 kali deh. Iya, 2 kali jadi narasumber. Jadi udah sayang nih. Itu ada. Waduh. Saya Yuni Nurayati Aka dari IKM Skarbuen. Jadi perwakilan dari IKM Skarbuen. Kami tinggal di Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi kalau yang tadi ada orang kota ya, ada dari Papan, ada Bapak Kadis. Kami di desa. Sama Mbak, kita desa juga. Kita kan desa juga. Desa ke kota-kotaan yang insya Allah akan jadi kota besar katanya gitu ya. Semoga Penajam juga dapat dampaknya. Betul. PPU maksudnya Insya Allah gitu. dapat. Amin. Amin. Nah, ini yang kita bicarain tentang karena Kita mulai insya Allah dapat. Dia bilang Bapak. Nah, Hari ini kita mau bicarain tentang masalah UMKM. Betul. Khususnya bicara tentang dalam rangka menyebut ibu kota negara, terkhusus
seberapa proses hari ini bicarain tentang UMKM. Bagaimana sih perkembangan UMKM kita dalam momentum ini? Pak Kadis boleh jelasin? Pak Kadis? Gitu ya? Iya Pak. Langsung ke Pak Kadis nih. Saya kira tadi Ibu Yu yang jawab itu. Nah, lebih ke Pak Kadis. Bagaimana gitu ya? secara umum dulu bahwa momentum ini bisa jadi sebuah kesempatan tidak Ya. di teman-teman. Disia-siakan gitu ya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kesempatan ini terkait dengan rencana untuk kegiatan di BSB itu, kalau kita melihat ataupun bicara masalah UMKM, pastilah kita arahnya ke kelompok-kelompok pelaku itu. Nah, kita tahu bahwa sejak pandemi kemarin memang UMKM ini itu kalau boleh dikata ya Redup gitu ya. ya kalau dibilang redup sih enggak juga, Enggak juga, cuman ya dengan dibandingkan dengan sebelumnya itu agak menurun dia punya ini. Tapi alhamdulillah mereka ini bisa bertahan. Dan memang di masa pandemi ini yang hanya bisa bertahan itu dalam usaha itu adalah para pelaku-pelaku UMKM. Betul. Ya, Itu yang bisa bertahan. Ekonomi kita juga bisa berputar gara-gara Benar, pelaku-pelaku iya, UMKM. benar itu. Jadi kalau para pelaku ini juga sudah katakan dia juga macet, wah kita tidak bisa membayangkan itu. Tidak bisa membayangkan. Nah, saya sangat terima kasih sekali ini kepada para pelaku UMKM ini. Artinya kita di Penajam ini alhamdulillah perekonomian itu bisa sedikit demi sedikit itu naik dengan adanya kegiatan-kegiatan para pelaku UMKM ini. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana khususnya kami di pemerintah ya, artinya bagaimana mensupport mereka ini supaya sesuai dengan tadi kita bilang itu bahwa UMKM kelas gitu. UMKM itu nggak cuma jadi simbol ya, nggak cuma jadi simbol. Bagaimana kita pemerintah ini bisa mensupport mereka, artinya supaya mereka ini bisa punya seperti yang katakan Pak Kapolres itu, bahwa mereka ini tidak punya ini market gitu. Nah. Mereka punya produknya bagus-bagus. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan itu bagus-bagus semua produknya. Nggak kalah deh kalau sama daerah-daerah lain. Artinya kan ya sudah bagus. Nah, itu kan tinggal problem kita itu sebenarnya di market. Nah, ini market itu. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kalau kita mau UMKM ini memang betul-betul kita mau angkat ini ya, mari kita dukung sama-sama. Artinya bukan hanya dari ya termasuk untuk pelakunya juga, mereka itu katakan tadi saya lihat sudah packingnya sudah bagus-bagus tuh, bagus-bagus itu. Memang salah satu kalau produk itu mau kita tingkatkan ya packingnya dulu. Nantilah kita bicara masalah marketnya itu, packingnya dulu, kemudian mungkin tampilannya, kemudian rasanya, kualitasnya itu yang perlu kita pertahankan dulu. Pak, untuk bicara tentang masalah jumlah pelaku UMKM kita di Penajam Pasir Utara, jadi kan bisa mencapai puluhan ribu Pak ya, atau bahkan ratusan ribu Pak ya. Kalau berdasarkan data yang ada kami itu sekitar 10.400. Itu yang terdaftar dia. Tapi kan pelaku UMKM yang tidak, mohon maaf nih, ya yang tidak seperti yang ada terpapar di tidak semua. Jadi penjual kelontongan pun masuk di situ Pak ya. Masuk namanya kategori kalau UMKM itu kan artinya sudah ada standarnya. Ketika dikatakan dia usaha mikro, itu maka dia punya modal itu 0 sampai 1 M. Itu mikro masih. Ketika kita bicara berarti saya pelaku UMKM dong. Itu di luar tanah dan bangunan loh ya. Siap. Tanah dan bangunan. Nah, kalau umpamanya kita katakan kecil itu dia punya modal itu 1 M sampai dengan 5 M. Itu kecil. Nah, itu di luar tanah dan bangunan. Kalau kita bicara menengah, itu 5 M sampai 10 M. Itu dia punya kelompok-kelompok itu. Nah, para pelaku ini tentunya semuanya adalah mikro kalau kita lihat daripada dia punya permodalan itu. Bahkan mininya lagi Pak sebenarnya. Karena yang hari ini kita bisa lihat itu tinggal bagaimana hari ini pemerintah menseleksi mana yang betul-betul prioritas. Betul-betul yang kita perlu kita dukung, kita angkat mereka ini, itu kita angkat. Dan yang benar-benar jadi pondasi ekonomi gitu. Iya, dan tentunya mungkin kami juga perlu disupport anggaran gitu. Ketika kita mau angkat ini, perlu kami didukung anggaran. Benar. Karena kami tidak bisa seperti yang tadi sampaikan di poin itu, bahwa ketika kami tidak punya
anggaran untuk itu, kami tidak bisa buat apa-apa. Kami hanya bisa ngomong tuh. Betul. Jadi ada rada miris Pak ya. Iya, kalau kita rame-rame teriak bicara tentang masalah DPR ataupun yang punya kursi. Ya saya di luar itu, ya. Yang jelas saya itu kepingin begini. Artinya kita ini kan di mana-mana bicara UMKM. Tetapi ketika kita bicara anggaran, itu tidak pernah ada persentase yang harus ditargetkan gitu. Contoh umpamanya kayak pendidikan. Bantuan aja dari pusat, Pak ya. Umpamanya contoh kayak pendidikan nih, ditargetkan itu dianggarkan itu minimal 10% dari APBD. Nah, saya maunya juga seperti UMKM itu ada ketentuan seperti itu. Katakan ya 2-3% lah, nggak usah banyak gitu untuk menunjang pengembangan UMKM. Padahal UMKM kita itu seperti kita bahas bahwa memang kemarin pandemi melanda itu UMKM lah yang bisa berjasa. Gitu giliran selesai COVID terus kemudian habis manis sepadi buang bilang. Padahal mbak-mbak ini atau pelaku-pelaku UMKM ini kita yang punya jasa di momen-momen pahit itu. Ketika yang parah banyak duit di sana lagi bangkrut, agar rotasi ekonomi tetap berputar, pelaku-pelaku UMKM lah yang jadi pondasi. Nah, di momen-momen saat inilah kita harus bisa sama berpikir. Saya terima kasih Pak Kadis udah fair gitu nyampein bahwa satu lagi saya minta gini. Artinya kalau bisa itu kami kepingin itu harus banyak-banyak diadakan pelatihan. Tapi di sini pelatihan bukan pelatihan berarti katakan membuat kue, bukan itu. Tapi kami kepingin kewirausahaannya, kemudian pembukuannya, manajemennya itu. Oh, bisa bareng nanti sama ini, Pak. Itu lah yang saya betul Pak. Cuma ketika saya bicara bilang, saya minta kalau bisa UMKM-nya diadakan pelatihan. Terus konotasinya, wah untuk apa dilatih? Mereka sudah pintar. Katanya begitu. Padahal bukan itu yang saya maksud. Bukan dilatih dia mau membuat katakan keripik, bukan itu. Tapi bagaimana cara packing yang bagus, marketingnya bagaimana pengelolaan keuangannya. Karena bagaimanapun bagusnya produk itu, kalau pengelolaan keuangannya tidak bagus, saya yakin tidak akan bertahan lama. Betul. Pasti benar. Ya, seperti itu barangkali. Oke, menarik Pak. Nih, kita langsung ke pelakunya karena marketnya ada di depan nih. Marketnya di depan. Jadi kita langsung ke yang punya yang pelakunya. Ini pelaku utama. Tapi tidak tersangka kan? Agak serem ya. Tapi tidak tersangka. Iya, pelaku utama agak konotasinya agak beda ya. Kita lagi ngomong di Polres nih. Oke, Mbak. Karena ada dua pihak ya. Iya. Langsung curhat deh, Pak. Langsung curhat. Boleh. Namanya saya sebagai orang tuanya apa tahu curhat. Memang kalau punya banyak anak itu banyak yang curhat. Dia ada marketnya juga. Jadi kalau tadi Bapak Kadis menyampaikan bahwa waktu pandemi itu ada yang masih bertahan. Kalau kami pas pandemi itu baru lahir. Bahkan baru lahir ya? Baru lahir. 2020 akhir kami baru mulai pelatihan batik itu. Dan waktu itu ditetapkan Desa Sentra. Dan alhamdulillah 2021 sudah mulai mengarah ke komersil. Jadi fokus kami itu sebenarnya tidak hanya komersil tapi sosial komersial. Karena pemberdayaan awalnya kegiatan di kami itu pemberdayaan. Nah, ketika masyarakat punya kapasitas untuk membuat sebuah produk sampai akhirnya benar-benar berlatih secara mandiri dan memang bisa dipasarkan, diterima. Nah, disitulah mulai ujiannya dimulai Pak. Jadi kalau di kami kebetulan IKM kami, IKM Skarbuen itu kami tidak punya modal sama sekali. Jadi modalnya 0. Jadi habis pelatihan itu ceritanya ada sisa bahan Pak. Sisa bahan pelatihan itu yang kami gunakan untuk membuat sebuah usaha. Jadi dari situlah insya Allah manajemen kami sudah mulai tertata, kami benar-benar belajar dari awal Pak. Jadi secara manajemen bertahan sampai sekarang sampai kami punya aset. Ya walaupun tidak besar. Tapi memang kendalanya banyak, kemudian termasuk market. Nah, betul. Masalah market untuk tempat produksi sama tempat display aja galeri kami belum punya Pak. Jadi masih swadaya hari ini masih menggunakan rumah pribadi seperti itu karena memang kami belum mampu untuk menyewa tempat. Nah, ini mumpung ada marketnya. Walaupun kita sekarang sosial media ya, banyak cara untuk menjualkan produk ya, tidak hanya di kita door to door atau harus punya display atau galeri yang seperti apa gitu. Tapi sosial media itu sangat berpengaruh walaupun kami posisi di desa, di dalam, tidak di luar sama sekali, tapi alhamdulillah kita sudah pernah ekspor. Gitu. Jadi mudahan nanti saya juga pengen dengar langsung dari
Mbak dan Bapak yang punya event nih, nanti seperti apa? Punya market nih. Nah, punya market. Kebetulan ada Pak Kade juga, siapa tahu bisa dapat fasilitasi kan? Kalau UMKM kan mungkin kita produk sudah ada. Harapannya ke depan Pak, selain pelatihan, ya kan, marketnya mungkin disiapkan, ruang untuk ini ke depan disiapkan, sama mungkin untuk lebih kebijakan lah ya, supaya produk-produk yang ada di UMKM yang ada di PPU ini secara keseluruhan mungkin bisa diserap maksimal oleh dari pemerintah dulu. Oke, disclaimer sedikit. Saya sampaikan, menarik Bu. Ini pemanasan ya Mas Yan ya? Baru pemanasan. Ya, saya menarik ini. Kalau saya mau cerita, kalau kita cerita mulai dari belakang semua, kita akan curhat-curhat ria gitu di sini. Tapi kan hari ini curhatnya bagus kan apa? Iya, no problem. Nggak jadi masalah. Tapi hari ini kita bagaimana melangkah ke depan. Ada sesuatu hal yang mesti kita persiapkan dalam rangka menyambut ibu kota negara. Terlebih lagi bagaimana hari ini UMKM ketika kemudian aktif itu akan membantu aparat keamanan. Bicara tentang keamanan, hari ini kita perlu mengapresiasi Polres PPU yang hari ini mensupport full pelaku-pelaku UMKM untuk kemudian saya dulu agak sedikit bingung ya pada waktu membahas tentang masalah kenapa Polres ngurusin. Ternyata korelasinya sinkron. Ternyata kalau masyarakat kita aktif sebagai pelaku UMKM, rotasi ekonominya baik, ya kriminalisasi akan turun. Nah, hari ini ketika UMKM itu disupport, yang diuntungkan bukan hanya bicara tentang dompetnya masyarakat, tapi semua sistem. Nah, hari ini semoga ini bisa sinkron secara keseluruhan. Terkhusus bicara tentang duduknya kita di meja ini, bicarain tentang masalah market. Kebetulan ada market nih. Nah, kalau tadi saya main tembak nih, ya kan? Betul. Nah, cukup Mede yang tunjuk siapa duluan gitu atau mbaknya? Silakan deh dari mbaknya nih, gimana? Ini Mbak. Gimana nih Mbak? Mbak ngeliat kan ini udah dapat nih curhatan bahkan dari penyampaian. Kalau dari kami sendiri sih lebih ke bagaimana kita memfasilitasi untuk UMKM itu bisa berkembang, baik itu mereka untuk mengembangkan produknya, penjualannya, untuk supaya roda perputaran UMKM itu juga, karena terus terang memang seperti yang di awal tadi udah disampaikan, kayak COVID kemarin memang kami aja yang mall yang isinya retail besar, ngos-ngosan ya, sangat terbantu dengan adanya UMKM. Memang yang menjadi roda penggeraknya itu ya UMKM itu sendiri gitu. Dan itu diakui ya. Dan itu memang diakuin. Untuk brand-brand besar, retail besar aja, COVID itu luar biasa gitu kan. Untuk tsunaminya pada masa itu. Jadi beberapa bahkan kita sokong penuh yang untuk retail besar, tapi UMKM ini mereka malah lebih giat di masa-masa pandemi kemarin gitu. Jadi memang luar biasa. Luar biasa. Ada hal yang menarik bicara tentang market, karena ini menarik. BSB, ya saya biasanya BSB ya. Ya, BSB apa? saya penggemarnya BSB ya. Ya enggak juga Pak, barang jarang Pak. Ya kalau ada duit alhamdulillah jalan, kalau nggak ada ya sabar 1 bulan sekali ya kalau jalan gitu ya. Tapi kalau Mei sering jalan kayaknya ke sana ya. Wah, ini jadi salah satu market yang saya pikir menarik. Terlebih lagi ditunjuknya Kaltim dan Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara. Titik utama orang berkumpul itu adalah Balikpapan. Benar. Orang mau buat acara di Balikpapan. Kami tuh sebenarnya rada-rada iri dengan Balikpapan. Maaf nih, benar nih. Tapi giliran anak muda PPU nih lagi curhat nih. Kayak datang acara di Balikpapan, nasional acaranya di Balikpapan, ngumpulnya, pergi nongkrong, pergi mau ngeliat titik nol ke PPU, buang sampah pula. Sampahnya doang dapat, nginapnya Balikpapan ya. Di BSB lagi. Terus kemudian kita dapat apa gitu kan. Dan ini menarik ini. Dan kami khususnya dari teman-teman ya yang hari ini juga fokus bicara tentang UMKM, bangga dan ternyata BSB peduli kok sama kita yang ada di Penajam. Sampai hari ini datang naik kapal gitu ya. Naik kapal walaupun ferry dan
Dan itu sangat diapresiasi lah. kami apresiasi dan kesempatan itu bisa dibuka. Saya dengar ada momen. Ini siapa yang mau ngomong nih? Membicarain tentang momen. Ada momen yang mau dilakukan atau Bapak mau nambahin dulu sebelum kita masuk ke momen. Ada event yang mau dilaksanakan, Pak. Mungkin saya tambahin aja, Mas. Mall Iwok dan Pentacity itu sudah saat ini kita sudah mensupport UMKM karena memang pameran bazar-bazar kita yang fashion itu sudah kita siapkan, tempatnya sudah kita siapkan. Dan memang dikasih harga betul-betul harga UMKM. Itu sudah berjalan ya, Pak Teng, selama beberapa tahun mall buka sudah berjalan. Wah, itu udah aktif. Itu sudah berjalan. Nah, kita di Iwok itu ada namanya Ladies Market, terus di Penta itu ada namanya kita Urban Market. Nah, itu sudah berjalan, kita baju-baju fashion yang memang pelaku-pelaku usaha kecil kita siapkan tempatnya dengan harga yang UMKM banget gitu loh, Mas. Wah, ada yang menarik sedikit. Kenapa kemudian Bapak tertarik nih dengan khususnya bicara tentang PPU, Pak? Ya, kita berbicara gini, Mas. IKN ini kan dekat dengan Penajam Pasir Utara ya, Pak. Dinadi, Pak. Maksud saya kita sebagai tuan rumah jangan cuman Balikpapan yang tampil, daerah sekitarnya pun harus tampil. Penajam Pasir Utara harus tampil. Bosannya ini loh UKM kita, ini loh hasil karyanya Penajam Pasir Utara, dan itu harus dibangkitkan. Dan memang juga butuh dukungan pemerintah kita yang mensupport itu. Artinya ya bukan cuman pihak swasta aja yang support gitu ya. Makanya saya beberapa kali juga kita ketemu sama Pak Kapolres, kita bahas masalah itu. Oke Pak, nanti kita harus tampilkan Penajam Pasir Utara dengan temanya kita yang mau kita buat nanti rencana di Oktober ini, Mas, gitu loh. Oktober. Nah, ini dia. Saya agak sedikit merinding tadi nyampaikan, orang di luar sana aja peduli tentang bagaimana hari ini kita harus tampil. Betul. Terus bagaimana kita yang di dalam berarti harus betul-betul siap ya. Ini Pak ya, pesan yang disampaikan Bapak itu bahwa hari ini semua terbuka sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau mencari informasi itu tidak ya. Bahkan saya dapat informasi malah luar daerah yang banyak gitu ya. Nah, momentum ini bisa kita tangkap untuk kemudian sama-sama kita berpikir terkhusus di pemerintahan bisa ikut serta memikirkan ada fasilitas-fasilitas lain yang kemudian bisa menyebabkan UMKM kita betul-betul naik kelas, bukan cuma sekedar simbol. Oke, untuk bicara tentang event tadi, kapan tuh Mbak? Rencana di 24 sampai 29 Oktober. Apa aja tuh? Jadi sebenarnya sih ini adalah agenda tahunan BSB ya. Jadi BSB itu punya mimpi besar mengenai dunia fashion selama ini gitu kan. Karena memang rata-rata juga isinya mall itu kan nggak jauh-jauh dari fashion dan segala macam. Style ya, pakaian. Berawal memang itu juga dari kebetulan Dewan Pembina tim Balikpapan Fashion Week yang awal itu kebetulan masih keluarga owner dan beliau salah satu desainer senior di Jakarta, Ibu Agnes Budi Surya. Nah, jadi disitulah tercetus, ayo dong bikin Balikpapan Fashion Week di 2020 ya. Ya, 2020. Jadi tahun ini merupakan tahun ketiga kita buat untuk Balikpapan Fashion Week. Cuma bedanya karena tahun ini itu juga dengan momentumnya si IKN Nusantara ini. Tahun ini juga Balikpapan Fashion Week yang biasanya berdiri sendiri, tapi kali ini kita berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim dan dengan mereka juga punya momen membangkitkan juga sama alur lintas ekonomi wilayah timur. Mereka bikin Alki 2 Investment Forum dan itu kemarin kita udah sepakat, ayo kita bikin bareng di bulan Oktober itu di periode minggu yang sama, di tempat yang sama. Jadi benar-benar nanti di tanggal 24 sampai 29 Oktober buat teman-teman yang mau main ke BSB dari ujung pintu masuk sampai ke belakang Penta itu acara yang memang saling ada korelasinya gitu. Jadi kalau masuk ke Jatra nanti ada Alki 2 Investment Forum, kalau di Iwok nanti ada Nusa Craft khusus untuk exhibitionnya si UMKM,
Kalau nanti jalan ke Pentacity itu nanti ada business matchingnya ke Menparkraf, ada di lower ground Family Atrium di Penta. Kalau di atrium utamanya ada Balikpapan Fashion Week gitu. Artinya teman-teman pelaku UMKM juga ada porsi di situ ya. Betul. Pasti kita libatkan karena memang ini juga adalah kolaborasi dari kementerian, terus juga dinas-dinas terkait yang memang sudah dari awal kita memang ngangkat namanya Nusakraf. Nusakraf. Oh, nama eventnya terinspirasi dari Nusantara. Ingat Nusantara, ingat Penajam Pasir Utara. Oke, Mbak. Karena saya tadi saya kasih pemanasan, saya pengen tuntaskan ke Mbak. Ada hal yang mau disampaikan, Mbak, terkait tentang masalah potensi-potensi yang hari ini dihadapi. Saya boleh bertanya? Boleh. Tadi soalnya ada informasi mungkin butuh kejelasan lebih lanjut kaitannya dengan business matching. Apakah itu nanti ada kurasi atau bebas untuk pelaku usaha? Kalau untuk business matching sendiri sih Bu, nanti mungkin sepertinya kurasinya dari Kemenparkraf. Langsung ya? Oh, tapi dibuka untuk umum. Harusnya untuk umum, dan itu untuk mereka tujukan ke yang lokal. Dan semoga di momen itu pemerintah kita bisa, Pak, disorong Pak, ayo Pak, disorong Pak, ayo Pak, disorong. Kalau bisa mensupport, mungkin kita bisa coba ikut. Minimal pengen tahu juga bayarnya dari negara mana aja. Iya, dan ini momentum. Saya pikir gini, momentum ini bisa menjadi sarana kita bahwa UMKM kita benar-benar naik kelas dari lokal ke nasional ke internasional. Ini yang kemudian harus terrealisasi. Pak Kadis, di momen terakhir, karena saya pikir agak terlalu panjang ya. Biar sampai malam. Saya yang kacau, Pak. Oke, di momen terakhir ini saya pengen, walaupun sebenarnya nggak ada tuntasnya nih, kita mau ngobrol, bicara tentang bagaimana memikirkan kondisi kita, terus kemudian merumuskan apa. Saya pikir nanti kita akan ada diskusi lanjut. Dan di momen terakhir ini saya berharap ada penyampaian ke teman-teman penonton di Sampul Said dan Polres Penajam Pasir Utara. Oke, dimulai dari Pak Kadis. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Yang kedua ya? Atau yang terakhir? Yang terakhir. Yang terakhir ya. Setelah tadi kita mendengar penyampaian dari manajemen BSB, tentunya ini menjadi peluang khususnya para pelaku UMKM untuk memamerkan ataupun menampilkan produk-produknya. Dan saya ucapkan kepada manajemen BSB sudah membuka peluang untuk para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kemudian tadi saya akan ada curhat dari anak saya. Saya akan sampaikan terkait dengan untuk fasilitasi untuk produk-produk IKM itu. Jadi tahun ini kami ada merencanakan untuk perencanaan untuk pembangunan IKM Center. Tahun ini kami rencanakan. Jadi kami masih menyusun untuk perencanaannya. Tapi rencana lokasinya sudah ada dan padlocknya sudah ada untuk itu. Jadi nanti di situ kita akan buat displaynya untuk produk-produk IKM itu. Jadi kalau seperti tadi bilang Ibu, untuk anunya aja belum punya gitu ya kan. Nah, nanti kita bisa tampung di situ. Galerinya. Seperti itu. Artinya pemerintah hari ini udah pelan-pelan mikirkan ya. Betul. Dan kita semua harus peduli terkait tentang masalah bagaimana sama-sama berjuang. Pahlawan yang kemarin berjuang dan hari ini kita perjuangkan sama-sama untuk betul-betul naik kelas. Mbak, terakhir. Harapannya? Ya. Wah, langsung harapan impian. Oke, yang pasti kita mengucapkan terima kasih untuk fasilitasinya pada sore hari ini terkait podcast, kemudian juga apresiasi untuk pemerintah kabupaten. Alhamdulillah dulu kami juga awalnya juga dari bantuan keuangan daerah untuk kegiatan sentra batik di Desa Mulia. Ke depan sih harapan kami yang pasti kita dari pelaku UMKM itu selalu melakukan inovasi. Hari ini saja kita mengembangkan tidak hanya kain, tapi kita juga membuat salah satu produk itu berupa tas. Jadi produk jadi. Mana itu kan nggak mau dipamer aja. Ya kan, ada yang versi batik tulis asli dengan kulit asli. Kalau yang ini masih kulit sintetis ya. Tapi yang
kulit asli sudah ada. Harapannya ke depan nanti mudahan dengan kita melakukan inovasi-inovasi ini bisa diterima lebih lanjut untuk masyarakat lebih luas lagi, sampai harapannya juga kita pengen punya cita-cita ya, dikenal nggak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Dan mungkin dari pemerintah mungkin itu Pak, ada kebijakan-kebijakan yang mengarah tidak hanya berupa bantuan gitu. Kalau kami sebenarnya justru lebih pada memfasilitasi untuk pasar atau ada penyerapan produk dari pihak daerah. Insya Allah dengan begitu saja itu sudah sangat terbantu. Seperti itu Pak. Mantap. Ini mewakili seluruh pelaku Iya, benar. Jadi Ibu sadar bahwa saya ini lagi jadi gambaran dari semuanya. Potret dari semua ya. Ini saya minta dari Mbaknya dulu. Kalau dari kami sih selaku apa ya istilahnya swasta yang memfasilitasi UMKM untuk nantinya kita berbicara event besar yang memang sangat-sangat matang kami harus persiapkan, melibatkan beberapa pihak besar dan ditambah lagi dengan momentum investment Alki 2 zone investment ini bersamaan berbarengan dengan acaranya si Balikpapan Fashion Week sih, harusnya kita harap dari pemerintahan, dari segala unsur, terutama pelaku usahanya bisa memanfaatkan momen itu supaya UMKM lokal nggak kalah bagus dengan yang udah ada besar, yang profesional gitu ya. Di situ bisa, karena di situ ada nanti business matching dan segala macam, bertemu dengan investor besar, bertemu dengan pelaku-pelaku usaha yang memang sudah senior di bidangnya, mereka bisa memberikan edukasi lebih dan segala macamnya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa jadi manfaat lah. Amin. Bisa jadi manfaat. Oke, Pak. Terakhir Pak. Mungkin tambahan saya karena acaranya kami diundang di Penajam Pasir Utara, kami berharap UKM dari Penajam Pasir Utara ini harus tampil. Asik. Harus tampil dalam event ini. Siap. Dia harus Tantangan ini. Ditantang nih. Makanya kita juga berterima kasih sama Pak Kapolres, sama Pak Kadis. Terima kasih sudah datang diundang ke sini Pak. Kita sih berharap Penajam Pasir Utara bisa dilihat juga, ditampilkan juga Pak. Oke, terima kasih. Sebagai saudaranya Balikpapan lah. Ya kan bersaudara. Berkolaborasi itu lebih penting daripada bersaing gitu ya. Ini kan PPW ini bagian dari Ya. Balikpapan kan seberang. Balikpapan seberang. Kalau ada maunya gitu ya. Bersaudara kan ya. Kalau kita kembali ke sejarah ya. Iya, betul Pak. Balikpapan seberang. Balikpapan seberang. Oke. Dari Mei. generasi muda untuk membangun UMKM lebih berjaya. Mantap. Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara. Seberapa siap kita menyambut ibu kota negara? Seberapa siap kita menyambut ibu kota negara? Tergantung bagaimana kita sama-sama berjuang menuju Nusantara. Saya Tasan bersama Mei undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.